Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Naliyal Fauji dengan nomor NIM 2212181032 dari kelas E reguler sore. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi data, di mana sistem komunikasi data ini merupakan bagian dari sistem telekomunikasi yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu sistem kabel, sistem wireless, ada juga sistem satelit, dan ada juga sistem radio. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sistem komunikasi data. Nah, sistem komunikasi ini diawali pada tahun 1880, di mana sistem komunikasi ini masih menggunakan sistem komunikasi analog yang digunakan pada telepon. Dan pada tahun 1950, sistem komunikasi ini berkembang menjadi sistem digital network, di mana sistem ini digunakan pada microwave, satelit, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 1990-an ke atas, sistem ini sudah berkembang menjadi sebuah sistem kabel dan wireless, di mana sistem komunikasi ini sudah banyak digunakan untuk sebuah komunikasi pada zaman sekarang. Nah, kemudian pada yang pertama ini, nah ini yang pertama merupakan model dari komunikasi data atau diagram blok dari komunikasi data. Nah, diagram blok ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama itu bagian source system atau bagian sumber sistem dari komunikasi data. Yang kedua adalah bagian transmission system yang merupakan bagian media transmisi dari komunikasi data. Nah, di transmission system ini terdapat sebuah komponen yang berupa kabel atau fiber optik. Kemudian di sini ada destination system atau merupakan tujuan sistem, yang dibagi menjadi 2, yaitu receiver dan destination. Kalau source system menjadi source system dan transmitter. Nah, kemudian ada bentuk sinyal pada setiap diagram. Nah, ini bentuk sinyal dari setiap diagram blok sistem komunikasi data. Nah, yang pertama itu input information yang disimbolkan dengan huruf M, dan dari source input ini dikeluarkan menjadi sinyal digital atau sinyal pulsa, di mana input data ini diberi simbol G dalam domain T. Nah, kemudian masuk ke transmitter. Dari transmitter, sinyalnya itu diubah dari sinyal pulsa menjadi sinyal analog. Kemudian outputnya itu menjadi transmitted signal yang bersimbol S dalam domain T. Nah, di mana sinyal ini masuk ke transmission system. Kemudian, dari transmission system ini, sinyal inputnya itu analog dan keluarannya itu sama dengan sinyal input menjadi sinyal analog, dan yang diberi nama received signal R atau dalam domain T. Nah, kemudian masuk ke receiver. Dari receiver ini sinyal analog dari transmission system diubah menjadi sinyal digital, kemudian masuk ke destination, ke tujuannya, yaitu output information M. Nah, model jaringan data. Dari model jaringan data ini terdapat 3 komponen, yaitu transmitter, transport mechanism, receiver. Nah, ini urutan dari modelnya. Dari transmitter langsung masuk ke transport mechanism, kemudian ke receiver atau penerimanya. Pada komunikasi data ini tidak luput dari node jaringan. Node jaringan ini merupakan suatu mesin dari
sebuah komponen komunikasi data yang berbentuk kotak dan di dalamnya terdapat perangkat data server yang banyak. Dan node ini berfungsi untuk mengatur atau mengulang dari semua data atau sebagai menjadi switch dari sebuah komunikasi data. Nah, pada node ini terdapat klasifikasi yaitu terminal, host, multiplexer, switch lokal, switch tandem, dan gateway. Nah, fungsi-fungsi jaringan komunikasi. Komunikasi ini berfungsi sebagai switching, routing, flow control, konversi kecepatan dan kode, keamanan, backup, monitoring, networking, dan manajemen jaringan. Nah, klasifikasi jaringan. Node jaringan mempunyai berbagai nama yang berbeda. Yang pertama itu DTA atau Data Terminal Equipment, kemudian IMP, switch. Switch ini berfungsi untuk jaringan telepon, dan router berfungsi untuk jaringan LAN dan lain sebagainya. Kemudian ada peralatan user biasa disebut DTA, diantaranya terminal, telepon set, host, PC, dan workstation. Kemudian pada komunikasi data ini tidak luput dari topologi. Topologi ini ada 3 jenis, yaitu topologi ring, topologi bus, dan topologi star. Nah, yang pertama ini ada topologi ring. Topologi ring ini merupakan topologi cincin yang berbentuk rakitan titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya. Sedemikian sehingga membentuk jarum melingkar membentuk cincin. Nah, dari topologi cincin ring ini memiliki keunggulan. Yang pertama yaitu mudah untuk dirancang dan diimplementasikan, mudah untuk melakukan konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kekurangannya yaitu peka kesalahan, sehingga jika terdapat gangguan di suatu node mengakibatkan terganggunya seluruh jaringan. Kemudian seluruh kinerja komunikasi dalam jaringan sangat tergantung pada jumlah titik atau node yang terdapat pada jaringan. Lebih sulit untuk dikonfigurasi daripada topologi bintang, diperlukan penggunaan dan pengelolaan khusus bundles. Dan pada topologi ring ini cukup udah panas. Nah, kemudian ada topologi bus. Topologi bus ini berfungsi merupakan cara dalam jaringan komputer dalam menghubungkan suatu jaringan satu dengan yang lainnya menggunakan kabel tunggal yang menghubungkan ke klien dan server. Metode topologi bus ini digunakan pada jaringan dengan skala kecil yang semua perangkatnya saling terhubung dan membentuk sebuah bus. Oleh karena itu disebut topologi bus. Keuntungannya yaitu dalam pemakaian topologi bus ini hemat kabel, karena media transmisinya hanya menggunakan kabel tunggal saja yang terpusat sehingga tidak butuh banyak kabel yang lebih sederhana pemasangannya, biaya yang murah dan lebih ringan daripada susunan topologi jaringan yang lainnya. Kemudian kekurangannya yaitu salah satu kekurangan dari topologi bus ini terlihat saat pada gangguan di salah satu perangkat komputer yang terjadi. Biasanya bila menggunakan topologi ini membuat user kesulitan untuk mendeteksi letak kesalahannya. Nah, kemudian ada topologi star. Topologi star ini merupakan topologi yang dapat digunakan sebagai topologi yang paling cukup sempurna. Topologi star ini berbentuk bintang dan pada topologi star ini dapat mengakses multiple user dibandingkan topologi ring dan topologi bus tidak dapat melakukan atau menggunakan multiple user. Nah, keuntungannya yaitu terdiri untuk setiap workstation ke server, maka bandwidth atau
Lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar sehingga akan menambah atau meningkatkan kerja jaringan secara keseluruhan. Dan juga bila terdapat gangguan di suatu jalur kabel, maka gangguan hanya terjadi dalam komunikasi antara workstation yang bersangkutan dengan server dan jaringan secara keseluruhan tidak mengalami gangguan. Ya, jadi intinya topologi star ini dapat mengakses multiple user dan tidak terpaku dalam satu user. Kemudian kekurangannya itu kebutuhan kabel yang lebih banyak dibandingkan topologi yang lain, karena workstation kabel ini terdiri untuk terhubung dengan hub atau switch dalam yang juga membutuhkan penanganan secara khusus dan biayanya cukup mahal. Nah, ini struktur dari topologi ring, bus, dan star. Nah, ini struktur dari ring. Struktur ini membentuk cincin, di mana topologi ini dinamakan dengan topologi ring. Nah, topologi ring ini mudah panas dan tidak efisien untuk multiple user. Dan ini juga bus sama masih tidak dapat mengakses multiple user dan datanya suka hang jika ada data yang berlebihan. Nah, ini bentuk dari topologi star. Topologi star ini sudah dapat mengakses multiple user. Maka dari topologi star ini merupakan topologi yang dapat digunakan menggunakan akses yang sangat bagus dan banyak digunakan karena jika ada data yang masuk, maka akan secara bergantian untuk mengaksesnya. Tidak akan mudah error dan topologi star ini mengaksesnya dapat menggunakan kecepatan tinggi. Nah, kemudian klasifikasi jaringan berdasarkan geografis. Nah, yang pertama itu ada local area network atau LAN, di mana jaringan ini dapat mengakses jaringan sepanjang 1-10 km jaraknya. Seringkali digunakan untuk perhubungan komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumbernya. Jadi dengan jarak yang dekat. Kemudian ada Metropolitan Area Network atau MAN. Pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan topologi yang sama dengan LAN. LAN ini dapat mengakses dengan jarak puluhan kilometer, dan MAN ini dapat mengacu kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi. Kemudian ada Wide Area Network atau WAN. Nah, WAN ini merupakan sebuah jaringan yang jaraknya ratusan hingga ribuan kilometer. Kemudian ada circuit switch. Nah, ini merupakan dari gambar circuit switch, di mana memiliki sebuah transmitter atau dua input. Kemudian di sini dihubungkan melewati node, kemudian langsung ke receiver ke penerima. Nah, pada circuit switch ini tidak terlalu rumit untuk routernya, sangat sederhana. Hanya terdapat 3 fase, yaitu pembangunan sirkuit, transfer data, dan penutup sirkuit.
Kemudian circuit switching timing 1 ini merupakan sebuah gambar dari circuit switch. Nah, circuit switch ini yang pertama itu host 1 ini dihubungkan ke node 1, kemudian melewati node 2, kemudian keluar ke host 2. Jadi dari host 1 ini melewati node 1, node 2 kemudian ke host 2. Nah, pada circuit switch ini terdapat 3 fase, yaitu circuit establishment, yaitu pembangunan saluran kombinasi. Kemudian data transmisi, yaitu pengiriman data memakan banyak waktu. Kemudian circuit termination, yaitu pemutusan saluran karena pengiriman data telah selesai. Nah, ini merupakan sebuah rumus untuk mencari total delay dari circuit switch. Nah, yang pertama ini ada M besar, yaitu jumlah hop. Kemudian ada P, delay dari pemrosesan per hop. Kemudian ada L, delay propagasi link. Dan W, bit per detik sebagai kecepatan transmisi, dan B sebagai ukuran paket. Hop itu persatuan saluran yang dilakukan oleh setiap satu transaksi yang digunakan user. Kemudian untuk mencari total kualitas pada circuit switch, yaitu dengan menghitung total delay-nya. Dengan rumus total delay sama dengan 4 dikali M dikali L ditambah M dikurang 1 dikali P ditambah B per W. Di mana semakin besar B per W, maka semakin lebar pula ukuran paketnya. Kemudian ini ada paket switching. Nah, ada sebuah perbedaan pada paket switching dan circuit switching. Paket switching ini memiliki router yang rumit dibandingkan circuit switching, dan yang dapat digunakan untuk komunikasi data yaitu dengan menggunakan paket switching, di mana paket switching ini merupakan suatu metode untuk mengirimkan data atau pesan dengan cara memisahkan pesan yang panjang ke dalam unit-unit kecil yang berukuran tetap. Tiap paket berisi data user dan info kontrol berisi info agar paket bisa melebihi jaraknya dan mencapai alamat tujuan. Kongesti yaitu penimbunan. Dalam paket switching, kongesti berarti penimbunan data di memori yang ada pada node. Selanjutnya, paket switching time. Paket switching ini sama seperti switching yang tadi, dari host ingin ke host 2 itu melalui propagation node 1, node 2, kemudian ke host 2. Nah, dari misalnya ada 3 paket switching ke node 1 ini, pengiriman dari host 1 melalui di antara host 1 dan node 1 terdapat 3 paket switching. Kemudian ke bawah paket satunya, ketiga paket ini ke bawah karena terdapat delay pada setiap pengiriman. Kemudian hingga ke host 2 ini terdapat juga delay dari processingnya. Maka semakin ke bawah pengirimannya itu seperti kita melakukan suatu searching atau mencari sesuatu pada Google, maka tidak langsung terbuka, ada loadingnya dulu, ada prosesnya. Itulah yang dinamakan delay pada paket switching ini. Nah, paket switching ini memiliki rumus dengan sama mencari total delay. Yang pertama itu M besar, jumlah hop, P, delay pemrosesan per hop, dan L, delay progresi link, T, delay transmisi satu paket, dan N, ukuran message-nya. Maka rumusnya itu M kali L ditambah N dikali T ditambah M dikurang 1 dikali T ditambah M dikurang 1 dikali P. Nah, ini
ini routing dari paket switching cukup rumit routernya. Jadi router itu merupakan suatu pengiriman node ke node lain. Nah, dibandingkan sirkuit switch yang tadi saya bahas, routing paket switching ini lebih rumit, di mana A ini mengirimkan ke D, tetapi melalui beberapa kondisi, beberapa node atau beberapa switching. Nah, jadi tetapi paket switching ini dapat mengirimkan 3 data sekaligus atau lebih, karena dapat mengatur data yang masuk pada node-nya dan mengirim secara berurutan. Jadi data mana yang lebih dulu masuk maka akan lebih dulu keluar, kecuali ada data yang mengambil ke jalur yang lebih panjang atau lebih jauh. Kenapa seperti ini? Karena dapat mengakses data lebih banyak, karena pada paket switching ini terdapat node-nya itu menggunakan memori. Jadi dapat menyimpan dulu data yang masuk, kemudian data yang masuk tersebut dikeluarkan secara berurutan. Nah, ini virtual circuit packet switching. Yang pertama itu gabungan dari circuit switching dan packet switching. Jaminan dalam urutan pengiriman paket-paket dari visi yang berbeda dapat saling disiapkan. Salah satu contoh dari virtual circuit packet switching yaitu X25. Nah, ini merupakan gambar dari X25 network. Nah, X25 network ini adalah sebuah protokol standar ITU-T untuk koneksi with area network pada jaringan paket switch. Saat ini, X25 banyak digunakan dalam proses transaksi kartu kredit dan mesin ATM. Nah, kemudian ada virtual circuit packet switch, di mana virtual circuit packet switch ini memiliki 3 fase, yaitu pembangunan visi, transfer data, penutupan visi. Nah, hampir sama dengan circuit switching dan packet switching karena gabungannya dari keduanya. Jadi packet switching ini gabungan dari circuit switch dan packet switching. Circuit switching dan packet switching ini memiliki perbandingan. Nah, yang pertama ini lebih mudah mengandalkan kapasitas jaringan packet switching daripada jaringan circuit switching. Ini dikarenakan circuit switching sangat bergantung pada jumlah yang tersedia. Lebih murah mengembangkan packet switching system untuk jarak jauh, misalnya lebih dari 2 km. Circuit switching lebih unggul dalam hal kecepatan karena circuit switching menjadi lebih cepat setiap 100 meter. Sedangkan packet switching walaupun berkecepatan tinggi sejak awal, memiliki kecepatan yang stabil sehingga kecepatannya tidak berkurang atau bertambah. Nah, kemudian ada internet menggunakan packet switching karena efisien. Packet switching circuit switching juga untuk kombinasi udara atau komunikasi voice atau suara, sedangkan packet switching ini untuk komunikasi data. Nah, cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.